Shalom saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sepanjang 1 jam sudah memuji memuliakan Engkau. Biar Engkau terima semua pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami dan deklarasi kami bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang ada di dalam setiap musim hidup kami. Biar pujian penyembahan kami ini boleh naik menjadi dupa di hadapan Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengar isi hatimu, Engkau berbicara untuk setiap kami. Biar setiap firman-Mu ini boleh menjadi mutiara yang berharga Tuhan untuk jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Shalom saudara. Saya hari ini akan menyampaikan sesuatu tentang value ya atau nilai ya. Tapi saya janji tidak akan lama-lama karena kemarin kenyang sekali makannya ya. 1,5 jam, saya setengah jam aja hari ini. Oke, tentang value ya. Di dalam hidup ini kita itu punya value beda-beda ya. Value itu nilai ya. Dan seberapa kita memperhatikan sesuatu itu sebenarnya itu adalah suatu bukti kita tuh menghargai akan hal itu. Ya. Jadi ada orang yang mempunyai value yang sangat tinggi terhadap olahraga, kesehatan. Dia akan memakai semua waktunya, memakai semua perhatiannya, memakai semua waktu dan tenaganya lah untuk menghabiskan di dalam hal yang dia suka itu. Entah itu olahraga atau invest kesehatan, invest pendidikan, invest bisnis dan lain-lain ya. Tapi dalam hari ini saya itu mendapat suatu pelajaran sih tentang yang namanya value ini. Beberapa waktu yang lalu saya itu baca-baca Instagram karena di Instagram itu kebanyakan banyak cerita inspirasi ya. Saya ada follow beberapa akun yang isinya itu cerita-cerita inspirasi. Dan tiba-tiba ada satu akun yang menceritakan tentang sebuah kisah yang menurut saya sangat menarik tentang value ini. Di situ diceritakan ada seorang ayah yang dia ngerasa umurnya udah gak lama lagi dan dia itu mulai mau membagikan warisan kepada anaknya. Lalu dia itu punya sebuah jam tangan kuno dan sebenarnya kalau kasat mata itu jam tangan itu udah jelek gitu. Terus dia panggil anaknya, sini nak, ini papa tuh ngerasa gak tau lah umur papa kayaknya gak akan lama. Ada satu jam tangan arloji ya yang diturunkan dan diwariskan sampai umurnya arloji ini sudah 200 tahun. Dan diturunkan sudah dari nenek moyang ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya sampai ke engkong kamu, sampai akhirnya ke papa. Dan hari ini arloji 200 tahun ini akan papa kasihkan kepada kamu. Tapi gak usah disimpan. Saya pengen arloji ini kamu bawa untuk kamu jual. Ya, supaya kamu tahu betapa bernilainya ini. Ya. Lalu papanya ngomong, coba kamu sekarang iseng tanya dulu. Bawa arloji ini ke toko jam di depan rumah. Jadi rumah mereka itu berseberangan ada toko jam. Terus oke Pak, coba saya bawa ya gitu. Anaknya juga gak yakin karena arlojinya tuh udah butut banget ya, bayangin arloji umurnya 200 tahun. Lalu dia membawa arloji ini ke toko jam dekat rumahnya. Lalu dia kasih ke penjualnya. Lalu penjualnya, waduh ini saya nih di toko ini jualnya jam baru gitu. Jadi jam kamu ini mau tak hargain berapa ya? Coba kalau saya jual, saya taruh ini jam di toko kamu kira-kira bisa hargain berapa? Lalu orang itu aduh paling $5 loh. Hah $5? Iya gitu. Loh tapi ini jam bernilai loh kata dia gitu. 200 tahun. Ya tapi gak bisa karena ini toko jam ini menjual jam-jam baru. Nah jam-jam kamu ini memang masih jalan. Tapi udah butut. Teknologinya udah ketinggalan gak bisa. Oke. Cuman $5 ya udah saya bawa pulang lagi lah kalau cuman $5 mah. Terus dia ngomong papanya, Pak ini harganya cuman $5 Pak. Tuh, oh papanya senyum. Coba kamu bawa ini sekarang ke toko barang antik. Pasti sama mereka dihargai lebih. Karena kalau toko jam kan jualnya jam baru.
Nah sekarang kamu coba bawa ke toko barang antik. Oke, anaknya nurut. Dibawalah ke toko yang jual barang loak, barang antik dan sebagainya. Dia sama melakukan penawaran, lalu orangnya, wah ini jam lumayan antik ini. Iya 200 tahun umurnya. Oke, saya hargain $500 lah, kata orangnya gitu. Lumayan kan saudara. Anaknya, gak bisa 1.000 tah. Gak bisa, kata orangnya. Udah ini cukup 500 aja, udah kamu bawa pulang uangnya, barangnya buat saya. Tapi anak ini masih gak srek. Akhirnya udah saya rembuk dulu sama papa saya karena ini jamnya papa. Dia pulang lagi ke papanya. Nanya papanya, "Pah dihargain $500 pah, lumayan pah, daripada di sana cuma $5. Papanya senyum, oke. Sekarang papa minta satu kali terakhir. Kamu bawa jam ini ke museum. Museum barang-barang peninggalan antik gitu. Coba kamu bawa ke sana dan kamu tanya ke mereka kira-kira value-nya jam ini berapa. Lalu akhirnya anaknya nurut, datanglah dia ke museum. Dia kalau museum tuh ada kuratornya ya, orang yang memutuskan ini boleh dipasang, ini boleh dibeli atau enggak gitu. Lalu dia datang kepada orang itu, kurator itu, dan kuratornya sampai terbelalak matanya. Mungkin kalau kurator pakai kaca pembesar itu loh saudara, ngeliatin tahun jamnya, ngeliatin apanya. Dan orang ini langsung berdecak kagum. Dia bilang, saya ini merasakan suatu penghargaan kalau kamu mau menjual akan jam ini kepada museum kami. Karena kami ini museum yang menjual, museum yang punya banyak koleksi jam. Tapi jarang ada jam yang umurnya sampai 200 tahun. Nah, jadi saya hargai jam ini $1 juta cukup nggak? Kata dia gitu. Anaknya sampai kaget. Hah? Gitu. Cukup nggak $1 juta? Ya cukup gitu. Enggak ngomong lagi ke papahnya ya, langsung cukup gitu ya. Dia akhirnya bawa pulang $1 juta itu, jamnya ditinggal di museum dan dia ngomong ke papahnya, "Pah, $1 juta Pah, jamnya laku $1 juta. Padahal di depan rumah kita lakunya $5. Di museum itu kata dia jarang lihat jam yang umurnya sampai 200 tahun. Laku sampai $1 juta. Cukup Pah ya, ini ya Pak uangnya gitu." Papahnya ketawa. Papahnya ngomong, "Sebelum aku meninggal, sebenarnya aku gak pengen ngasih kamu warisan $1 juta ini doang. Tapi terlebih ada pelajaran yang sangat berharga dari apa yang kamu baru alami ini. Di mana kamu menaruh sesuatu, itu menentukan. Betul? Kamu taruh jam itu di toko yang tidak bisa menghargai, dia hanya ngehargain $5. Kamu taruh barang ini di toko yang sedang, ya, di toko kelontong loak, kamu mendapatkan hanya 500. Tapi saat kamu menaruh sesuatu di tempat yang benar, itu nilainya akan sangat berharga. Ini pelajaran yang lebih berharga dari $1 juta, kata papahnya. Itu sebelum aku meninggal, aku pengen kamu tahu di mana kamu menaruh investasi dalam hidupmu. Dalam hal-hal yang penting, itu akan menentukan. Wah anaknya, thank you Pak. Ini pelajaran yang sangat berharga. Nah, dari cerita ini saya tahu saudara, menaruh investasi dalam hal itu akan menentukan ke depannya. Kalau kita punya kebun, lalu kita punya bermacam-macam buah, pohon buah-buahan. Lalu kita pilih, saya mau siram yang ini dan ini. Ya. Dengan serius gitu. Kalau yang ini semak-semak, saya nggak mau siramin. Itu semak-semak nggak usah disiram. Cukup pakai air hujan aja. Tapi kalau pohon mangga saya, pohon pepaya saya, pohon duren saya akan sirami dan pupuk. Nanti saudara akan menikmati hasilnya, kita akan menikmati hasilnya. Oh panen mangga, panen durian, panen pepaya. Karena kita menginvestasikan waktu kita untuk mupuk hal yang benar.
Tapi apa yang terjadi kalau kita punya kebun, tapi kita investnya salah, kita nyiraminnya semak-semak? Apakah kita akan ngalamin yang namanya panen buah-buahan? Enggak. Karena yang kita siramin salah. Yang kita pupuknya salah. Semak-semaknya tambah gede-gede. Nanti pohonnya ketutup sama semak-semak. Terus kita gak dapat apa-apa di akhirnya. Yang tumbuh hanya semak belukar. Karena kita salah nyiram. Karena kita salah memupuk. Itu yang Tuhan berkatakan tentang value. Di dalam hidup kita ini kita harus tahu yang penting untuk kita siram itu apa. Yang penting untuk kita pupuk itu apa. Nah itu gak boleh salah saudara. Kalau kita salah nyiram, nanti suatu saat kita akan menuai semak-semak. Hal yang gak penting. Tapi kalau kita tahu nih, oh keluarga itu penting. Anak itu penting. Oh hubunganku dengan pasanganku. Itu penting. Karena apa saudara? Karena ini yang akan kita bawa sampai tua ya gak sih? Sampai tua nanti kita akan hidup bersama pasangan kita. Nah kita penting itu menjaga. Kita harus apa? Sirami. Anak kita penting. Maka kita harus sirami. Kita harus beri perhatian yang lebih. Kita harus lebih fokus. Kita harus cari tahu apa yang harus kita lakukan. Seperti kalau kita mau nyiram pohon pepaya, nyiram pohon duren, nyiram pohon buah-buahan. Kita harus tahu pupuknya yang baik apa. Oh jumlah airnya berapa. Itu harus kita lakukan juga gak cuman kepada hal-hal yang terlihat. Tapi kepada keluarga, kepada pelayanan kita, kepada pekerjaan kita, kepada relationship kita. Nah tapi itu harus tahu prioritasnya. Yang penting untuk disiram yang mana. Yang gak terlalu penting jangan disiram banyak-banyak ya. Nah karena saya tuh hari-hari ini lucu saudara. Lagi senang badminton ya ceritanya. Sebenarnya bukan saya tapi bapak-bapak di grup saya ya. Jadi kita punya grup dulunya sepedaan waktu pandemi. Karena sekarang udah rame banyak yang keserempet naik sepeda. Akhirnya kita beralih ke badminton. Dan saudara saya tuh ngerasa yang saya pelajari ya luar biasanya grup ini ya. Karena mereka itu menginvestasikan waktunya untuk belajar badminton ya. Jadi saya tahu kalau misal kita mau untuk menghargai sesuatu itu pasti kita bisa. Contohnya apa? Bapak-bapak di grup ini semuanya itu adalah orang kerja. Ya kan? Mereka punya pekerjaan. Suatu hari di grup ini yuk biar rame kita bikin pertandingan. Bikin turnamen yang sekarang lagi berlangsung saudara. Kemarin berlangsung nanti dilanjutkan hari Minggu ya. Jadi akhirnya mereka semangat sekali. Dan saudara tahu di grup ya tiap hari kalau saya ngeliat. Bapak-bapak ini waktu mereka lagi jaga toko. Waktu mereka lagi jaga pekerjaan. Lagi nunggu anak di sekolahan, itu yang mereka lakuin apa saudara? Searching YouTube cara untuk nyemes dengan kencang. Cara untuk apa? Serve mengecoh lawan. Cara untuk ini itu. Itu mereka pada sharing di grup. Ribut sendiri. Nih tak tunjukin nih cara serve-nya yang biasa ngecoh lawan. Nih kalau mau semesnya tambah kenceng latihan pakai ini, latihan pakai bola yang digini-gini. Pada beli, pada keracunan satu sama lain ya. Yang satu meracuni, yang satu keracunan. Beli Tokopedia, dikirim linknya Tokopedia pada beli. Aku sampai geleng-geleng ya ampun nih bapak-bapak tobat. Ini mereka itu serius banget menghadapi pertandingan badminton. Yang pialanya aja belum dibikin sampai sekarang saudara. Ya mereka itu lucu banget dan terus yang satu bisa tahu loh saudara. Tanggal 16 Juli nanti ada raket baru yang akan keluar. Konon raket ini katanya akan menjadi raket yang luar biasa ya. Karena dia ringan tapi kalau buat nyemes kayak halilintar. Waduh iklannya sampai saya tuh sampai ketawa gitu. Nah tapi ini pelajaran. Untuk hal yang masalah olahraga, yang masalah jasmani aja. Kita tuh sebenarnya bisa menginvestasikan waktu kita. Ya kan? Apalagi untuk hal-hal yang lebih penting dari olahraga. Harusnya kita bisa untuk invest lebih. Ya, untuk meluangkan waktu lebih, untuk meluangkan tenaga lebih, usaha lebih. Supaya hal-hal yang penting dalam hidup kita ini akan bertumbuh menjadi pohon buah-buahan
yang kita akan nikmati hasilnya kelak. Ya. Di Alkitab ada beberapa orang yang tidak salah menaruh prioritas. Ada Yusuf, dia adalah orang yang waktu itu sedang naik karirnya. Dia dari budak menjadi budak kepercayaan di rumah Potifar. Dan waktu itu istri Potifar mulai mengganggu dan menggoda dia. Tapi dia gak salah prioritas. Dia tetap memprioritaskan kekudusan di hadapan Tuhan. Sehingga seakan-akan waktu itu karirnya hancur. Tapi ada satu hal yang saya ajaib. Kejadian 39 ayat 20 dikatakan. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kata-kata tempat tahanan-tahanan raja dikurung ini adalah suatu kunci. Saudara pernah berpikir gak, Yusuf itu kok bisa ya keluar dari penjara langsung jadi pemimpin? Pernah kepikir gak sih? Dia itu seakan-akan udah dijadiin budak sama saudara-saudaranya, sial banget. Tambah sial lagi, masuk penjara jadi napi. Tapi saat seseorang mempertahankan value yang benar, saat satu orang menginvestasikan usahanya, tenaganya, pengorbanannya pada value yang benar, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya, benar nggak sih? Atau usaha tidak mengkhianati hasil? Benar? Hah? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pokoknya hasilnya itu pasti akan sesuai dengan usaha. Ya, Yusuf waktu itu harusnya dia kalau mau mempertahankan posisinya, dia bisa. Tapi waktu itu dia berkata, aku gak mau, aku punya value dalam hidup ini, aku mau takut akan Tuhan. Aku mau lebih takut akan Tuhan daripada itu. Berarti dia menyirami, menginvestasikan semua hidupnya untuk takut akan Tuhan. Sehingga apa? Kok seakan-akan karirnya hancur. Seakan-akan karirnya berakhir hari itu. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Kita invest di mana, tumbuhnya itu pasti bagus kalau memang kita invest di tempat yang benar. Ya. Ternyata tempat penjaranya Yusuf dikurung itu adalah tempat apa? Tahanan-tahanan raja. Kira-kira tiap hari Yusuf ngobrol apa sama temennya? Nah, sekarang saya mau tanya. Yusuf kan di penjara. Teman penjaranya siapa? Orang istana. Jadi Yusuf itu tiap hari waktu nongkrong di penjara selama 13 tahun ngobrol apa saudara? Ngobrol politik. Ngobrol apa yang terjadi di istana. Ngobrol apa yang terjadi di negara itu. Gak mungkin kan tahanan-tahanan raja itu obrolannya ringan-ringan. Yang teman penjaranya Yusuf itu orang-orang istana semua yang melakukan kesalahan. Mungkin koruptor, mungkin orang-orang yang melakukan kejahatan di mata raja. Kayak itu kan juru minuman, juru roti, itu kan orang-orang terdekat raja. Jadi selama 13 tahun Yusuf masuk penjara 17, dia keluar penjara umur 30. Selama 13 tahun itu tiap hari dia dengar politik. Dia dengar bagaimana cara Firaun mengatur istana. Bagaimana cara Firaun mengatur dari bawah sampai ke atas. Tidak heran. Begitu dia keluar penjara, dia menjadi pemimpin yang hebat. Karena sekolahnya langsung sama tahanan-tahanan raja. Tiap hari dia jadi belajar. Oh, kalau dia hanya stay di istana Potifar, dia tidak akan jadi siapa-siapa. Dia hanya jadi budak selama-lamanya. Tapi Tuhan tahu Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Dia invest di hal yang benar. Dan Tuhan berkata, tenang Yusuf. 13 tahun kamu memupuk akan pohon buahmu ini. Dan saatnya saat kamu umur 30. Karena kamu invest di hal yang benar. Buahnya akan kamu nikmati. Dan di umur 30 itu dia ilmunya sudah banyak saudara. Karena apa? Dia di tempat yang tepat. Penjara itu adalah tempat yang tepat buat Yusuf. Karena memang itu yang Tuhan maksud. Di penjara itu kamu belajar Yusuf. Di penjara itu kamu belajar politik.
tentang pemerintahan, bagaimana cara Firaun mengatur istana dari A sampai Z. Dia bertemu dengan orang-orang hebat di penjara. Dia bertemu dengan orang-orang kepercayaan Firaun. Dia bertemu dengan orang-orang kunci di Mesir. Diajarin, mungkin juru roti ngomong, oh saya itu ngambil gandumnya dari sini. Karena gandum di area sini itu gandumnya enak. Juru minuman mungkin ngomong, kalau mau anggur yang terbaik itu ngambilnya di daerah sini. Wah itu raja paling seneng. Jadi Yusuf tahu, oh daerah sini bagus untuk pertanian anggur ya. Oh daerah situ bagus untuk pertanian gandum. Pinter jadi Yusufnya. Karena dia belajar dari tahanan-tahanan raja di penjara. Jadi saudara, saat kita invest di tempat yang benar, Tuhan itu akan membukakan jalan sehingga invest kita itu pasti akan berhasil dan menghasilkan buah. Esther, orang yang tahu value. Dia waktu itu sudah aman jadi ratu. Tapi Mordekai ngomong, ingat ya Esther, bukan masalah jadi ratunya, bukan masalah kedudukanmu, tapi kamu harus ingat untuk apa engkau menjadi ratu. Dan waktu itu Esther berkata, oh iya, bukan masalah kedudukan, bukan masalah kenyamananku, tapi Tuhan punya value khusus yang aku harus rebut. Aku jadi ratu ini buat apa? Sadra, Mesa, Abednego juga sama. Mereka itu adalah tahanan. Mereka baru hidup enak. Mereka dari tahanan tiba-tiba ditaruh di istana raja, dan dan raja ngomong, kamu menjadi orang-orang kepercayaanku. Walaupun kamu cuma tahanan, tapi kamu tak percaya menjadi bangsawan, menjadi orang yang memerintah. Nah saudara, kalau kayak gitu posisinya, terus raja ngomong, ayo sembah patungku. Dia tahu nggak posisinya itu tidak aman? Dia tahu. Dia cuma tahanan, tapi melanggar perintah raja, habis sudah. Mereka pikir bertiga, karir politik mereka berakhir hari itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang memegang value. Dan Tuhan tidak pernah berhutang pada orang-orang yang memegang value. Dia dibebaskan oleh Tuhan dari dapur api. Ya. Jadi di Alkitab ada lagi Maria Marta. Itu juga tentang prioritas saudara. Tentang value. Seperti yang kemarin dikotbahkan sama Tante Ina. Marta tuh gak salah. Karena dia itu bikin Yesus betah. Dia melayani Yesus dengan segenap hati. Yesus sampai berkata, kalau di rumahnya Marta aku tuh feel home. Itu gak salah. Tapi Tuhan berkata, tetap jangan salah prioritas. Walaupun kamu melayani Tuhan, tapi value pelayananmu itu jangan sampai salah. Ya. Ngikut Tuhan bagus gak bagus, tapi value-nya, naruh prioritasnya jangan sampai salah. Ya. Yang kemarin Ibu Ayu sampaikan, kalau kamu ngikut Tuhan ngejar mujizatnya, itu salah. Kalau kamu pelayanan, ngejar pelayanannya itu sendiri, itu salah. Kalau kamu pelayanan, engkau kejar pribadi Yesus. Kalau engkau mengikuti Yesus bukan ngejar mujizatnya, ngejar pribadinya. Itu yang benar. Nah makanya dalam hal ini kita renungkan coba. Tuhan, jadi aku itu dalam hidup ini aku tuh harus menaruh dengan serius akan usaha, time, kekuatanku padahal apa? Pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, lakukan semua dengan seimbang dan dengan fokus. Jangan menyirami semak duri. Karena kalau menyirami semak duri saja tidak akan membuahkan apa-apa. Tapi saat kita invest di hal-hal yang benar dalam hidup ini dan tidak salah fokus, kita akan menikmati buahnya. Saya akan tutup dengan satu cerita. Saya sedih dengar cerita ini ya. Jadi suatu saat ada seorang konglomerat. Dan dia itu dulunya dia itu susah. Ya. Dia waktu kecil dia susah, papahnya susah, keluarganya susah. Tapi sampai dia bekerja mati-matian, bekerja
selama masa mudanya. Dan dia berkata, nanti kalau aku kaya, satu hal yang aku pengen lakuin, aku pengen anakku gak ngalamin kayak aku. Aku pengen anakku ini bisa kaya juga dan gak susah hidupnya, gak susah makan. Kalau sekolah juga aku gak perlu anakku sampai ngomong, "Pak, bayarin uang sekolah." Enggak. Pokoknya uang sekolah tak bayar setahun full. Anakku gak akan pernah khawatir, aduh hari ini bisa bayar uang sekolah gak ya, aduh bulan ini gimana. Enggak, saya pokoknya satu tekad saya akan bekerja mati-matian supaya anak saya gak ngalamin kesulitan keuangan seperti yang saya alami gitu. Jadi akhirnya papahnya ini bekerja mati-matian pagi, siang, sore, malam supaya menjadi kaya. Dan akhirnya apa yang dia dambakan itu, dia menjadi kaya banget. Dan anaknya yang tunggal, seorang anak laki, akhirnya bertumbuh tapi tanpa figur seorang ayah. Karena apa? Ayahnya terlalu sibuk mencari uang. Sampai anaknya ini akhirnya singkat cerita terhilang, saudara. Dia akhirnya masuk ke dalam dunia gelap. Dia jual beli narkoba, minum narkoba, makan narkoba, jual, bukan untuk cari uang, untuk cari teman, ya, cari teman, cari relasi, karena dia sangat kesepian. Dia anak tunggal, papahnya kerja terus, sama mamahnya mungkin kurang nyambung, sampai akhirnya anak ini masuk penjara. Masuk penjara, papahnya sedih sekali. Saya sudah banting tulang, sudah kerja mati-matian untuk anak saya. Dialah motivasi saya dalam saya bekerja. Kenapa kok akhirnya kayak gini? Akhirnya suatu saat begitu anaknya masuk, divonis berapa tahun, papahnya mengunjungi dia. Papahnya nangis dan berkata, "Nak, kenapa kok sampai seperti ini? Kenapa kok sampai kamu melakukan hal yang menyakitkan papa? Papa tiap hari kerja banting tulang itu buat nyekolahin kamu supaya kamu jadi orang berhasil. Supaya kamu gak harus ngalamin penderitaan kayak yang papa alamin. Supaya kamu enak." Anaknya cuma senyum dan berkata, "Hari ini saya mendapatkan apa yang saya mau." Hah, papanya kaget. Maksudnya apa ya? Hari ini Pak, saya baru mendapatkan apa yang saya idam-idamkan selama ini. Papahnya tambah bingung, apa maksudnya? Ngobrol sama papa seperti ini. Ngobrol satu meja, tatap muka, ketemu langsung. Ini loh yang saya pengen. Yang tidak pernah papa berikan kepada saya selama ini. Papahnya ngomong, "Loh, saya itu kerja siang malam tidak ketemu kamu, susah ketemu kamu. Itu buat kamu," kata papanya. "Tapi bukan itu yang penting. Yang penting buat saya ini, papa nemenin saya ngobrol kayak gini, ini yang penting buat saya." Tapi ternyata papa bisa melakukan ini justru saat saya di penjara. Waktu saya masih di luar sana, masih di rumah, saya di meja makan, papa nggak ada. Saya ke kamar papa belum pulang. Saya available all the time buat diajak jalan-jalan. Dan papa tidak pernah ngajak jalan-jalan. Hari ini saya senang karena saya di penjara dan papa ngunjungin saya. Ini yang saya pengen. Talk with you. Papanya hancur. Dan saya juga waktu baca cerita ini saya hancur. Kenapa? Papanya gak nyangka itu yang anaknya mau. Itu yang penting. Dia pikir uang yang penting supaya anak saya bisa sukses dan lain-lain. Tapi anaknya berkata, "Pak, no, relationship ini loh. Kedekatan ini loh yang saya mau." Saudara, cerita ini adalah cerita yang tragis menurut saya. Bagaimana seseorang yang salah menaruh value dalam hidupnya bisa berakhir sangat tragis. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita, amin. Kita hari ini mau belajar, Tuhan,
Aku mau menaruh value yang benar, porsi yang benar kepada setiap hal aspek dalam hidupku. Pelayanan penting, tapi relationship sama Tuhan lebih penting. Jangan sampai ketuker, saudara. Ya. Jangan sampai istilahnya engkau melayani Tuhan, tapi relationshipmu sama Tuhan hambar. Jangan sampai engkau melayani, tapi relationshipmu dengan keluargamu hambar. Jangan sampai di dalam pekerjaan kita kejar uang, tapi kita gak pernah menaruh value pada orang-orang di bawah kita, karyawan kita. Itu juga penting. Kalau kita running satu perusahaan, kalau yang kita kejar cuman cuan, itu juga salah. Karena apa? Tuhan ngomong jangan hargai uangnya, hargai juga, perhatikan juga orang-orang di bawahmu, karyawanmu dan sebagainya. Perhatikan kesejahteraan hidup mereka dan lain-lain. Jadi kita renungkan, kita harus menyiram hal yang benar. Kita harus menyiram dengan tepat akan hal-hal yang benar. Supaya suatu saat kita akan menikmati buah dari pohon-pohon itu. Dan bukan semak belukar. Ya, kita berdoa biar kita dimampukan Tuhan Roh Kudus menjadi bijaksana. Untuk menaruh value, usaha dan effort kepada hal-hal yang penting dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, segala sesuatu kalau pas tuh enak ya. Tapi kalau tidak pas itu yang bikin gak enak ya. Jadi kalau menaruh segala sesuatu value ini di tempat yang pas tuh enak. Jadi buat hidup kita ada keseimbangan ya. Keseimbangan akan membuat kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat penyembahan dan pujian selama 1 jam ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Biar apa yang kami dengar, kami cerna dengan benar Tuhan. Dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak mempunyai persoalan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan semua persoalan-persoalan kami kepadamu Tuhan. Dan kami mau tinggal di bawah kaki-Mu. Karena kami tahu, tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan dan memberikan jalan keluar kepada kami selain daripada-Mu. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan semua persoalan kami di bawah kaki-Mu saat ini ya Tuhan. Engkau selesaikan semua masalah kami. Engkau selesaikan Tuhan akan persoalan-persoalan yang kami hadapi. Buat jalan keluar kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh menyelesaikan semua persoalan kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami saat ini tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau yang akan memberikan roh ketenangan, mentaburkan akan damai sejahtera buat bangsa ini Tuhan. Supaya dalam menjelang pemilu ini, dengan memanasnya keadaan politik di negara kami, tetap ada keseimbangan. Kami berdoa biarlah semua berjalan seperti yang Engkau mau Tuhan. Baik perkara perekonomian maupun perkara politik. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan buat Bapak Presiden kami dan semua stafnya untuk dapat menanggulangi akan segala perkara yang terjadi dalam negara kami.
Kami tetap berdoa untuk keadaan bencana-bencana alam yang saat-saat ini mulai bergerak. Lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi yang mulai bergeser. Tuhan, kami minta otoritas yang daripadamu. Biarlah semua yang boleh terjadi, semua ada dalam seizin daripadamu. Sehingga tidak membuat malapetaka yang hebat di negara kami. Tapi benar-benar semua terkontrol oleh karena kuasa-Mu. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini melakukan doling menahan bencana di mana-mana tempat. Baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai di Irian Jaya. Kami minta anugerah-Mu. Engkau yang akan terus memberikan pimpinan-Mu Tuhan, supaya mereka dapat melakukan di dalam ketepatan. Terima kasih untuk semua. Kami tetap berdoa buat lawatan dan jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah terus saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, kalau saat-saat ini sedang melakukan sesuatu penjarangan daripada memancing, menebarkan jala untuk jiwa-jiwa, Bapa berkati mereka supaya mereka benar-benar Tuhan mendapatkan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang, kami berdoa berikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Memasuki akan tubuh jasmani kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Kami persembahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami dan memimpin akan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Biarlah benar-benar perjalanan kami hari ini ada di dalam pengcoveran yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami terus Kau babat habis Tuhan. Sampai kami boleh mengalami kelepasan dan pembebasan. Ini tangan kami dan ini kaki kami olesi minyak Tuhan. Biar perjalanan kami hari ini, biar apa yang kami kerjakan dengan tangan kami hari ini, semua mendatangkan berkat yang berasal daripada-Mu. Dan kami siap menerima semua berkat yang menjadi jatah kami hari ini. Biar kami terima dengan utuh. Kami bukan sekedar menerima, tapi kami boleh menikmatinya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.